Halo, jumpa dengan saya Ihan Martoyo dalam kuliah perancangan digital atau digital design. Kita telah melihat beberapa chapter di dalam kuliah ini dari buku Fundamentals of Digital and Computer Design with VHDL dari Richard Sandige. Dan kita juga telah belajar mengimplementasikan berbagai komponen logika standar ke dalam program VHDL dan mengimplementasikannya juga ke dalam FPGA yang kita punyai di lab. Pada chapter kali ini kita akan melihat arsitektur dasar dari sistem komputer yang biasa kita punyai. Di dalam gambar ini kita melihat komponen-komponen yang biasanya muncul di dalam arsitektur dasar dari sebuah komputer. Misalnya kita lihat ada control unit yang selalu ada, lalu ada memory unit yang bisa untuk menyimpan instruksi maupun data, lalu ada data path untuk tempat jalannya data, dan input unit serta output unit. Kita lihat juga tanda panah ini bersifat instruksi yang mengalir dari memory unit ke control unit, lalu juga ada addressing antara control unit dengan memory unit, juga ada sinyal kontrol ke data path, input unit maupun output unit, dan ada data maupun address yang bolak-balik antara data path maupun memory unit. Nah, pada chapter kali ini ada dua bahasan besar yang Sandige berusaha ketengahkan, yaitu yang pertama adalah apa perbedaan antara Harvard Arsitektur dengan von Neumann atau Princeton Arsitektur. Lalu yang kedua adalah apa perbedaan antara konsep Reduced Instruction Set Computer yang biasanya dilawankan dengan Complex Instruction Set Computer atau CISC. Nah, di gambar 10.2 ini kita melihat komponen-komponen dasar yang digambarkan oleh Sandige biasanya ada di dalam Harvard Arsitektur. Kita ada control unit, ada data path unit, lalu ada input unit dan output unit. Yang membedakan Harvard Arsitektur biasanya adalah memory unit yang terpisah antara instruction memory dengan data memory, sehingga data dan instruction program itu disimpan dengan memori yang terpisah dan dapat diakses secara bersamaan oleh control unit. Kita lihat di dalam gambar 10.3 dari buku Sandige ini menggambarkan Princeton atau von Neumann Arsitektur. Kita lihat di sini hanya ada satu memory unit yang dipakai untuk menyimpan instruction dan data secara bersamaan. Dengan kata lain, control unit itu harus mengakses memori ini secara bergantian untuk instruction dan data, sehingga satu instruction harus dieksekusi akan memakan beberapa clock cycle dibandingkan dengan Harvard Arsitektur yang instruksinya bisa dieksekusi hanya dengan satu clock cycle saja. Kalau kita melihat di internet, gambar semacam ini biasanya muncul untuk menggambarkan perbedaan antara Harvard Machine dan von Neumann Machine. Kita lihat CPU hanya mengakses satu memori yang untuk menyimpan data dan code pada von Neumann Machine atau Princeton Arsitektur. Sedangkan pada Harvard Machine, kita lihat CPU itu mengakses secara terpisah memori untuk data maupun memori untuk program. Nah, von Neumann Machine ini kita temukan di dalam desktop ataupun notebooks yang modern. Jadi kebanyakan komputer modern menggunakan von Neumann Arsitektur, sedangkan alat-alat kita yang biasanya digunakan untuk embedded system, misalnya microcontrollers atau DSP, Digital Signal Processors, biasanya menggunakan Harvard Arsitektur. Arduino kita misalnya adalah sebuah sistem microcontroller menggunakan Harvard Machine ini. Nah, konsep lain yang diketengahkan Sandige adalah yang disebut dengan RISC arsitektur yang dilawankan dengan CISC arsitektur. Nah, RISC arsitektur ini ciri khasnya adalah bahwa setiap instruksi itu dapat dilakukan dalam satu machine cycle saja. Nah, hal ini dapat dilakukan karena memori untuk menyimpan data maupun menyimpan instruksi itu berbeda, sehingga akses dapat dilakukan bersamaan. Nah, sehingga RISC arsitektur biasa dihubungkan dengan Harvard Arsitektur. Sebaliknya, CISC atau Complex Instruction Set Computer biasa dipadankan dengan Princeton Arsitektur. Nah, di dalam arsitektur ini hanya ada satu memori yang menyimpan instruksi dan data,
sehingga biasanya instruksi programnya lebih kompleks dan biasanya membutuhkan beberapa clock cycle untuk menyelesaikan eksekusinya. Nah, kalau kita lihat tabel yang biasa kita dapatkan secara umum di internet, kalau membedakan CISC dan RISC, kita bisa melihat tabel yang semacam ini, begitu ya. Kelihatan CISC ini ciri khasnya complex instruction, RISC reduced instruction, artinya tabel instruksinya lebih sedikit dan diharapkan akan lebih cepat, begitu ya. Ada seorang ahli komputer yang mengatakan bahwa kalau seorang pelari maraton itu beratnya berkurang, maka dia akan bisa lari lebih cepat. Begitu kira-kira konsep dari komputer RISC ini ya. Nah, kita lihat ciri khas yang muncul juga di nomor 5 ini ya, bahwa komputer CISC membutuhkan beberapa clock cycle ya, multiple cycles untuk mengeksekusi satu instruksi. Sedangkan RISC biasanya cukup satu single cycle saja, begitu ya. Jadi lebih cepat, lebih sederhana, dan RISC itu biasanya menggunakan struktur Harvard arsitektur, sedangkan CISC menggunakan von Neumann arsitektur. Tetapi di dalam arsitektur memang desktop ataupun notebook zaman sekarang, arsitektur von Neumann ini yang memang lebih banyak dipakai. Nah, di dalam buku Sandy G juga mengetengahkan satu konsep yang sederhana yang dia sebut dengan very basic computer. Kita lihat sebentuk Harvard arsitektur yang muncul. Kita lihat di sini ada random access memory untuk menyimpan instruction yang lebarnya 8 bit, dan juga ada data register yang menyimpan data yang terpisah dari instruction memory, lebarnya 4 bit untuk data dan dapat diakses secara terpisah oleh control unit ya. Sehingga ini adalah ciri khas dari Harvard arsitektur. Dan keseluruhan arsitektur ini menurut Sandy G dapat ditulis dalam program VHDL dan diimplementasikan ke dalam sistem FPGA sehingga kita mendapatkan komputer yang sederhana. Lalu untuk very basic computer ini kita juga punya satu set instruction yang terdiri dari 8 perintah ini. Misalnya in DR adalah melakukan input kepada data register DR. Kalau move DR SR adalah memindahkan data register dari SR kepada DR. Ya, sehingga Sandy G menunjukkan kita bisa mempunyai satu bentuk arsitektur yang mengambil bentuk Harvard arsitektur, mengimplementasikannya dalam sistem program VHDL dan mengimplementasikan dalam FPGA seperti misalnya Altera yang kita punya di lab. Demikian perbedaan antara Harvard dan von Neumann arsitektur serta konsep RISC dan CISC yang disajikan oleh Sandy G dalam chapter bukunya kali ini. Sampai berjumpa di segmen yang lain.